terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Keke. Mbak Keke atau Mbak Keke ya? Sama aja. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ice breaking sepertinya udah mulai semangat lagi ya. Tadi ada yang sedikit-sedikit ngantuk, ada yang banyak-banyak ngantuk, ada yang sedikit banyak ngantuk. Baik, izin untuk pada kesempatan sore hari ini saya ingin bercerita dan ingin membagi terkait dengan produk unit cost yang saat ini sudah dikerjakan oleh Nuha, gitu. Mungkin kemarin Bapak Ibu sudah sempat dapat paparan dari Pak Sodik terkait dengan unit cost. Kali ini kita bahasnya bukan teorinya lagi, tapi kita bahasnya ke datanya langsung. Seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu kami berharap untuk langsung cobain. Nanti akan kami berikan template-nya, akan kami berikan untuk isiannya. Nanti kita cobain upload bareng-bareng bentuknya seperti apa sih unit cost. Nah, mungkin nanti saya izin akan ditemani dengan Pak Sodik. Nanti kalau misalkan ada terkait yang lebih dalam lagi, nanti mungkin bisa dibantu dengan Pak Sodik. Seperti itu. Baik, izin kita mulai. Pertama mungkin saya perkenalan dulu. Kalau tadi mungkin di sesi pertama saya sedikit menjelaskan tentang dashboard view. Mungkin ada yang tadi pagi belum di sini? Ada? Nggak ada. Jadi yang tadi pagi di sini, tadi siang di sini, ini hari ini nggak ada yang pindahan dari sebelah ya? Ada? Siapa aja? Maksudnya kalau nggak ada nanti saya nggak perlu perkenalkan, tadi udah. Kita persingkat. Ada yang dari tadi pindah dari dashboard view mungkin belum ketemu saya. Jadi kalau ada yang belum ketemu mungkin saya kenalan sedikit lagi ya. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Rindawan, codename saya Awan. Jadi saya sering dipanggil Awan. Di sini di data integrasi inovasi saya sebagai sistem analis of SIMRS. Jadi saat ini kalau nanti Bapak Ibu ada kebutuhan tentang pengembangan kayaknya nih Mas Nuha ini ada yang perlu dikembangkan lagi nih dari back office-nya nih, dari mulai registrasi, billing dan lain-lain, nanti silahkan. Boleh, nanti kami akan open karena saat ini zamannya bukan persaingan tapi kolaborasi. Betul ya? Baik. Jadi kita nanti sama-sama, kalau kata Dokter Edi, kita sama-sama mendayung ke utara nih. Jangan sampai ada yang ke selatan. Baik, saya 27 tahun saat ini. Untuk pengalaman kerja saya sudah 6 tahun lebih profesional di bidang IT. Jadi khusus di pemrograman, pengembangan aplikasi. Nah, untuk aplikasinya sendiri saya memang sudah lebih dari 20 saat ini yang sudah rilis, termasuk Nuha salah satunya. Mungkin yang tadi pagi udah dijelasin Mas. Baik. Saya saat ini berdomisili di Tangerang, dekat dengan kantor DII ya. Soalnya tadi saya mau bilang dekat dengan RS Alisa, benar juga, dua-duanya dekat gitu. Baik, kita lanjut saja, kita langsung ke materi saat ini. Untuk penggunanya sendiri, untuk unit cost itu ada dua. Pertama dari akuntan atau keuangan rumah sakit. Yang kedua ada dari tim manajemen pendukungnya. Biasanya ini itu tim manajemen yang memang mengurusi terkait dengan pentarifan. Gitu. Jadi kalau ini kenapa saya tulisnya langsung tim manajemennya? Karena ini bisa banyak nih, bisa jadi ada yang dari PT-nya atau ada yang dari yayasannya atau memang dari akuntan atau keuangan sendiri yang melakukan audit, misalkan seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk keluarannya sendiri, Bapak Ibu, nanti yang pertama kita ada unit cost per unit di sini. Nah, contohnya seperti apa Mas? Contohnya, kalau misalkan di ruang perawatan nanti kita akan hitung 1 hari atau 1 jam atau 1 bulan, kamar itu biayanya berapa di situ. Nah, biaya gajinya berapa dan lain-lain. Nah, yang kedua di sini ada laba rugi per unit. Laba rugi per unit ini sebenarnya simpelnya sih kita penyandingan di antara biaya dan pendapatan. Sebenarnya, jadi nanti kita akan ukur nih sebenarnya unit-unit penghasil kita nih untung nggak sih sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada produk pemeriksaan. Nah, di produk pemeriksaan ini
Bapak Ibu kalau misalkan punya produk penunjang, misalkan contoh ya darah lengkap, darah rutin, terus misalkan X-ray dan lain-lain, sebenarnya kita itu untuk satu kali X-ray, untuk satu kali cek darah lengkap atau cek darah rutin misalkan, berapa sih biaya yang harus kita keluarkan, sehingga kita tahu berapa margin yang harus kita tetapkan di situ. Nah, untuk menentukan margin kan kita harus tahu harga pokok penjualannya dulu nih. Maka disinilah fungsi unit cost untuk mengeluarkan berapa sih nanti HPP untuk per produk pemeriksaan. Nah, agak mulai ini ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Di sini ada 4, ada produk diagnosa. Hampir mirip seperti produk yang untuk pemeriksaan, bedanya targetnya. Kalau produk pemeriksaan memang berkaitan dengan produk-produk di penunjang khususnya. Kalau untuk produk diagnosa itu lebih ke hasil grouping. Lalu kalau misalkan kita mau hitung selain hasil grouping gimana Mas? Mungkin. Baik, kalau kemarin mungkin Pak Sodik sudah sempat memaparkan ada beberapa nanti tujuan kita bukan cuma ke 4 poin ini ya. Bukan hanya 4 poin ini. Nanti kita akan lebih jauh lagi. Namun untuk saat ini kita 4 poin ini yang sudah kita akomodir. Nah, untuk produk diagnosa sendiri nanti misalkan nih Mas kami rumah sakit yang memang segmentasinya BPJS. Misalkan ya. Lalu kita itu mau hitung Mas grouping ini tuh sebenarnya kita itu harus tarik berapa sih, untung atau tidak sih di situ. Nah, maka di sini nanti akan keluar atau muncul hasil dari HPP produk per diagnosa atau per inasifikis hasil grouping. Nah, itu sebenarnya kita misalkan ada pasien dengan misalkan hasil groupingnya ini atau hasil groupingnya A atau hasil groupingnya B, bisa jadi harganya beda. Sehingga nanti kita bisa efisiensi di situ. Sebenarnya kalau kita dengan BPJS dipatoknya itu kan per grouping. Sedangkan untuk HPP yang kita keluarkan kita harus kasih batas limit sehingga kita bisa kasih margin yang sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit. Seperti itu. Nah, agak beda jadi kalau pemeriksaan itu kita tahu HPP-nya akan kita akan bentuk marginnya berapa. Kalau ini enggak, harga jualnya sudah ditentukan oleh BPJS. Tapi sebisa mungkin kita akan mengefisiensi kos yang kita keluarkan. Nah, sampai sini Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kita lanjut dulu ya. Baik. Ini sepertinya udah mulai agak sedikit ini ya. Ini sebenarnya mengantuk atau memang ini ada kayaknya agak sedikit pengen tahu lagi Mas, gitu. Pengen tahu ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini saya tidak akan menjelaskan lebih rinci lagi karena ada expertnya Pak Sodik di sini. Saya akan menjelaskan terkait dengan unit cost ini bentuknya produk, bagaimana cara kita pengaplikasiannya, bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, di sini saya bagi menjadi 4 tahap, Bapak Ibu. Tahap pertama di sini adalah pengumpulan data. Ini sudah jelas. Kalau kita mau mengolah menjadi informasi, datanya harus ada dulu. Kalau tidak ada, apa yang kita olah? Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada yaitu upload data master. Jadi setelah kita kumpulkan akan kita masukkan ke dalam unit cost, sistem unit cost seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah proses distribusi 1 dan 2. Baik, karena unit cost kami saat ini penggunaan metodenya adalah double distribution, maka nanti Bapak Ibu cukup proses aja distribusi 1 dan 2 di sini. Nah, yang terakhir maka di sini akan ada proses unit cost per unit. Jadi sebenarnya langkah yang paling banyak di mana Mas? 1, di pengumpulan data. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan NUHA, banyak data yang sudah bisa kita kirim dari NUHA, jadi nggak perlu dikolek lagi. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata saat ini misalkan kita mau menghitung Mas, kita kan jalan di 2024 nih. Rumah sakit kami pengen menghitung tahun 2020 sampai 2023. Boleh, namun datanya nanti harus melalui tahap kedua yaitu upload data master. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tinggal one click aja di bagian ketiga. Jadi ini itu proses baik kalau misalkan kita berbicara dengan terkait dengan proses distribusi 1 dan 2, maka di belakangnya itu lumayan panjang nih. Tapi itu bisa diminimalisir oleh sistem
Bapak Ibu tinggal one klik aja satu tombol atau satu button, maka nanti semua proses itu kita laksanakan di sistemnya. Bapak Ibu tinggal collect hasil laporannya. Nah, yang kedua, yang terakhir di sini ya, keempat ya. Jadi nanti ada proses unit cost per unit. Jadi kliknya cuma 2 kali untuk prosesnya. Yang banyak di mana? Ini Bu. Ini Bapak Ibu, yang paling banyak di pengumpulan data dan upload data master. Yang paling banyak. Yang ini cuma 1 kali klik, yang ini cuma 1 kali klik. Nah, supaya ini nanti Bapak Ibu lebih ringan, penggunaannya pakai Nuha untuk rumah sakitnya. Maka nanti data-data yang ada di Nuha itu sudah tidak perlu kita ekspor dulu, kita olah dulu, kita sesuaikan dulu dengan template-nya, baru kita masukkan lagi, kelamaan. Kalau kita nanti, kalau misalnya Bapak Ibu memang saat ini kan penggunanya Nuha semua ya. Ya, jadi nanti untuk ini sebenarnya bisa kita skip. Jadi akan lebih mudah. Seperti itu. Nah, buat Bapak Ibu, karena unit cost ini kan biasanya itu per periode dalam 1 tahun ya. Jadi setahun sekali. Nah, namun di sini juga sebenarnya kalau secara data itu bisa diupload per bulan, itu bisa. Seperti itu. Bapak Ibu sampai sini lumayan paham apa yang saya sampaikan? Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaannya adalah untuk data master itu sendiri, apa sih yang perlu dikumpulkan dan apa yang perlu diupload? Bagaimana cara uploadnya? Nah, nanti di akhir sesi kita akan coba untuk langsung upload ya. Alokasi dasar itu apa sih? Ini Bapak Ibu, ini adalah data-data kita untuk sebagai acuan nilai distribusi. Contohnya apa? Luas ruangan. Contohnya apa? Jumlah pasien. Contohnya apa? Jumlah karyawan. Maka nanti Bapak Ibu perlu mapping dari di dalam satu rumah sakit sebenarnya itu berapa sih luasnya. Kalau dibagi per unit-unit, berapa sih luas ruangan di unit tersebut? Itu contoh satu. Nah, contoh datanya seperti apa Mas? Contoh datanya seperti biaya listrik. Misalkan, kan kita tidak mungkin ya bayar meterannya per masing-masing unit. Bahkan ada unit juga yang ruangannya terpisah-pisah. Maka biasanya rumah sakit itu untuk biaya listrik itu cuma 1 kali dibayar dan itu untuk semua unit. Maka nanti untuk menghitung unit itu dapat berapa sih sebenarnya beban listriknya, maka nanti kita akan bagi berdasarkan alokasinya. Jadi nanti dipilih. Contoh, kami punya 10 unit Mas. Terus saat ini kami bayar biaya listrik adalah 10 juta dalam 1 bulan misalkan. Nah, 1 juta itu akan dibagi per masing-masing unit. Apakah bisa dibagi rata? Bapak Ibu? Bisa dibagi rata, jadi per masing-masing unit 1 juta? Apakah bisa? Kenapa tidak bisa? Karena tidak adil. Nah, untuk mengadilkan itu kita akan menggunakan nilai dari alokasi dasarnya. Seperti itu. Contoh, misalkan Mas, kita 10 unit. Kita keluarin biaya listrik 10 juta. 1 unit gak mungkin 1 juta. Kenapa? Karena unit direktur ruangannya kecil Mas. Nggak mungkin dia ngabisin 1 juta. Sedangkan ruangan IT ada servernya, ada ininya, bisa jadi lebih besar di situ. Maka nanti Bapak Ibu bisa pilih mau pendistribusiannya berdasarkan nilai alokasi yang mana. Contohnya, misalkan kita taruhlah kita bikin per poin. Contoh misalkan untuk direktur, misalkan dia itu luasnya adalah 10 meter persegi misalkan. Dan untuk IT, dia misalkan 20 meter persegi. Pasti biaya IT itu 2 kali lebih besar dari biaya dari direktur, ruangan direktur untuk listriknya. Nah, tapi Mas, kalau di IT itu kan ada server Mas. Server itu kan biayanya gede Mas, cost-nya ininya. Nah, itu seperti yang dijelaskan sama Pak Sudi kemarin, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Semakin banyak biaya yang tidak langsung, maka hasilnya itu akan semakin abu-abu. Nah, dengan sistem Nuha sebenarnya kami berharap biaya tidak langsung itu kalau bisa sih nggak ada. Kalau bisa ya. Contohnya seperti apa? ATK, alat tulis kantor.
Nah, kalau misalkan teman-teman itu Bapak Ibu beli ATK dalam 1 bulan misalkan 10 juta misalkan, kalau dibagi per masing-masing padahal itu penggunaannya beda-beda. Nah, nggak adil lagi nih. Saya aja nggak pernah pakai ATK, tiba-tiba saya ada biaya ATK di sini. Misalkan IT nggak pernah pakai ATK misalkan, nah nggak bisa. Maka di situ sebenarnya kita akomodir dengan warehouse logistik, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan yang dia pakai. Nah, harapan kami seperti itu. Itu salah satu contoh di logistik. Kalau untuk fixed asset sama. Jadi ketika IT beli laptop, beli server, beli ini, tidak dibebankan ke unit-unit lain. Karena depresiasinya setiap bulan penyusutannya yang masuknya ke IT. Maka kami berharap sebenarnya kalau kita mau menggunakan data-data di Nuha, itu kita harus gunakan secara keseluruhan. Mohon diizin Bapak Ibu kalau misalkan ada yang sebagian memang belum digunakan ya. Contoh ada yang belum pakai fixed asset, kalau misalkan ada yang belum pakai logistik, saran saya mungkin kita bisa diajukan, silakan diajukan ke Mas Fikar supaya penggunaannya bisa lebih menyeluruh. Nah itu harapan kami, karena kami berharap memang Nuha ini menjadi sebuah ekosistem yang utuh. Salah satunya adalah dengan unit cost ini. Seperti itu Bapak Ibu, apakah sampai alokasi dasar ini masih oke? Masih oke? Baik, kita lanjutkan atau kita ice breaking dulu nih? Lanjutin aja ya. Kalau saya ice breaking kayaknya nggak cocok nih. Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga itu alokasi dasar unit. Sebenarnya ini itu sama seperti yang kedua. Bedanya yang kedua ini itu penyusunan masternya aja. Bapak Ibu mau yang apa nih? Luas ruangan Mas, misalkan jumlah karyawan Mas, jumlah pasien Mas, porsi makan karyawan per hari Mas. Kalau misalkan ada ya boleh aja, selama bisa diukur ya. Nah, kalau alokasi dasar per unit ini adalah upload untuk nilainya. Ini untuk IT listriknya berapa? Salah. Untuk IT itu misalkan luas ruangannya berapa? Untuk IT itu karyawannya berapa? Untuk IT itu memang misalkan untuk apa lagi ya? Jumlah pasiennya berapa? Meskipun nggak ada ya. Kalau IT jumlah pasiennya 0. Oke, misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Ini itu untuk penguploadan nilainya. Jadi mirip seperti yang kedua, cuman alokasi dasar unit itu adalah nilai gabungan dari unit dan alokasi dasar. Seharusnya jumlah data dari alokasi dasar unit itu adalah hasil perkalian dari unit dan alokasi dasar. Kalau unitnya ada 5, alokasi dasarnya ada 3, ya berarti minimal kita harus punya 15 pasti. Meskipun ada yang 0. Kan seperti tadi ya, IT tidak punya pasien, maka nilainya 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian utilitas. Sebenarnya utilitas ini adalah bahasa baru kami aja sih sebenarnya. Seperti apa sih contoh data utilitas? Contohnya adalah seperti ini. Untuk unit yang berkaitan dengan penunjang, lab, radiologi, diagnostik medis, maka kita akan inputkan alat-alatnya. Contohnya apa? Imunologi, hematologi, dan lain-lain di sini. Nah, ini akan kita input. Sehingga kalau misalkan kita sudah keluarkan unit lab itu biayanya 2 miliar setahun, misalkan seperti itu, maka nanti akan dibagi per alat ini sebenarnya bebannya berapa. Dari alat itu kita akan upload juga sebenarnya alat ini itu menghasilkan produk apa aja. Contoh misalkan kita biaya kita untuk lab misalkan 2 miliar, hematologi kebagian 1 miliar setengahnya. Misalkan hematologi ini itu dia punya produk apa aja nih? Misalkan darah lengkap, darah rutin, dan lain-lain. Di per masing-masing produk kita nanti akan input juga bebannya itu berapa sih? Bobotnya berapa? Total pemeriksaannya berapa? Nah, kalau kita jelasin mungkin agak detail. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di contoh template kami. Di situ sudah lumayan kelihatan tuh. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu buka, oh ternyata ini tuh yang dimaksud. Oke, kita lanjut lagi. Dari data itu kita bisa mengasumsikan dan kita bisa mendistribusikan dan kita bisa menghitung di produk tersebut itu sebenarnya biaya yang dikeluarkan berapa. Sehingga kita kalau kita misalkan kita nih mau jual darah lengkap ke pasien, kita bisa tentukan margin kita mau berapa. 200% dari HPP, 300% dari HPP, 400% dari HPP. Silahkan, itu
kewenangan dari tim manajemen yang mengurusi terkait dengan pentarifan. Bisa jadi nih, di tahun ini dengan BPJS seperti ini kita masih untung. Tahun depan belum tentu. Tergantung. Habitnya bisa berubah. Seperti itu. Nah, ini untuk data utilitas. Contohnya untuk yang unit berkaitan dengan penunjang. Lalu unit yang lain ada nggak Mas? Ada. Contohnya seperti apa? Ruang perawatan. Ruang perawatan itu nanti kita bisa ukur. Misalkan seperti ini. Di Anissa punya ruang perawatan umum untuk dewasa. Satu ruang itu terdiri dari beberapa kamar. Satu kamar terdiri dari beberapa bed. Maka bed itu akan menjadi ujung tombak kita menentukan tarif. Nah, berapa masalahnya ini saat ini, berapa HPP yang dikeluarkan, berapa sih biaya di bed itu? Karena bisa jadi RPU dengan ruang perawatan anak bisa jadi beda nilainya. Maka nanti kita akan memasukkan itu ke data utilitas. Kenapa namanya data utilitas? Karena ada beda nih. Karena kita nggak bisa sebut itu penunjang atau produk pemeriksaan, kita nggak bisa sebut itu sebagai produk yang ada di RPU aja. Nah, bagaimana dengan poli? Sama. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau ada pendekatan yang lain boleh. Intinya kita bisa seperti ini. Nah, jadi kita dari mulai unit kita bisa turunkan sampai ke 2 level. Level terakhir adalah level produknya. Nah, sampai sini Bapak Ibu masih oke? Saya pelan-pelan nih. Saya berusaha pelan-pelan ya. Masih oke? Bisa kita lanjut? Baik. Kita akan lanjut ke data pendapatan dan biaya. Nah, inilah yang paling besar datanya. Data pendapatan dan biaya. Nah, saat ini kalau Bapak Ibu memang mau menghitung untuk periode-periode yang sebelumnya, Bapak Ibu harus mencari tahu dulu berapa pendapatan dan biayanya. Semakin banyak data di sini yang kalau kita sebut itu non cost center, tidak terdefinisi dia di unit mana, maka akan semakin bias harganya. Harga pokok pembelian yang nanti akan dikeluarkan. Biayanya di sini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan NUHA, data ini sudah pasti ada. Tipsnya apa Mas? Ada tips nggak Mas? Ada. Tipsnya adalah Bapak Ibu coba keluarkan buku besar Bapak Ibu di aplikasi saat ini. Coba keluarkan buku besarnya. Dari buku besar itu coba Bapak Ibu jumlahkan berdasarkan kode akun dan berdasarkan CC-nya atau cost center-nya atau unitnya. Maka nanti akan muncul data ini. Itu akan lebih ringkas. Karena kalau kita bicara terkait dengan data transaksi atau general ledger di sini, buku besar itu gede banget. Saya dulu berasumsi awal mula saya di Anissa 2 tahun lalu dengan Pak Sodik. Saya dulu berpikir sistem NUHA itu sudah bisa kita pakai di Anissa sampai 4 tahun waktu itu untuk data transaksinya. 2 tahun sekarang sudah mulai penuh. Ini memberatkan server. Saat ini saya sedang rancang dan analisa supaya nanti data ini yang ada di aplikasi, yang ada di NUHA itu nanti lebih ringkas dan lebih cepat diaksesnya. Nah, metodenya kami sudah menemukan, cuma nanti Bapak Ibu boleh ditunggu nanti updatean kami nanti untuk data-data ini kemungkinan kita akan ada optimalisasi. Jadi kami terus berkembang. Baik Bapak Ibu, pendapatan dan biaya sudah tergambar. Apakah Bapak Ibu punya datanya? Apakah sudah bisa dijawab iya? Atau masih ada yang bingung? Baik, kita lanjut dulu berarti. Yang ke-6 ya, di sini ada produk pemeriksaan. Produk pemeriksaan itu adalah produk yang tadi saya jadi utilitas. Misalkan utilitas kita di lab itu, di unit lab kita punya alat hematologi, imunologi dan kimia darah misalkan. Nah, misalkan hematologi di situ punya sekian produk yang bisa kita jual. Maka nanti produk itu bisa kita masukkan di sini. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya nanti Bapak Ibu tinggal menginputkan untuk data-data variabel cost-nya. Variabel cost-nya didapat dari mana? Contoh seperti ini. Untuk darah rutin, kita butuh 10 obat. Kita butuh jasa dokter. Kita butuh fasilitas di situ. Maka itu akan menjadi variabel cost. Seperti itu ya. Tergambar.
itu akan menjadi variable cost. Itu costnya kita saat itu. Kalau misalkan kita menjual darah rutin, itu udah kelihatan di situ. Nah, lalu kalau misalkan kita menggunakan darah rutin dengan sistem unit cost, maka nanti akan diambil kita mau berapa untuk utilitasnya atau hasil dari biaya produk itu. Misalkan hematologi untuk darah lengkap 1 kali pemeriksaan, misalkan membutuhkan cost untuk alatnya sendiri itu misalkan 10.000. Obatnya kita ada 5.000 misalkan. Jasa dokternya kita ada 5.000. Fasilitas kita ada 5.000. Maka HPP akan kita jumlah menjadi 25.000. Itulah yang saat ini dibutuhkan Bapak Ibu untuk membuat pentarifan di sini. Jadi ada keterkaitannya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan membuat jam pemeriksaan penunjang di aplikasi Nuha, itu nggak bisa sembarangan. Tidak bisa, nggak di-input. Misalkan nih jasa dokternya nggak saya input, nanti aja deh mas. Obatnya nggak saya input, nanti aja deh mas. Saya adjustment aja, nggak bisa Bapak Ibu. Karena itu nanti akan berpengaruh ke sini hasilnya. Kenapa nanti berpengaruh? Kalau jasanya tidak di-input di masternya, maka nanti nggak akan dijadikan sebagai modal kita. Yang bisa kita katakan HPP adalah modal ya, seperti itu. Kasusnya sama seperti yang produk diagnosa. Cuman bedanya kalau produk pemeriksaan kita ambil dari master, kalau produk diagnosa kita ambilnya dari data challenge. Bagaimana data challenge itu dibentuk? Seperti ini. Misalkan di Anissa atau di rumah sakit Bapak Ibu ada hasil grouping misalkan dengan hasil grouping A misalkan ya. Dari A ini sebenarnya dipakai berapa pasien? Dari pasien ini kita akan challenge. Yang kelas 1 berapa, yang kelas 2 berapa, yang kelas 3 berapa. Asuransinya pun beragam. Maka nanti kita bisa ambil nih, misalkan kita mau pakai harga tertinggi mas, pakai pasien yang pernah berobat dan dia diagnosa atau hasil groupingnya itu pakai yang tagihannya tertinggi. Dari tagihan itu di sistem Nuha itu sudah ada keuntungan kita per masing-masing item itu berapa sih? Itu ada. Harga modalnya per masing-masing itu ada. Harga pokok HPP yang dari obat itu ada. Yang kita kasih ke dokter sebagai jasa medis itu ada. Nah, maka di situ bisa kita tarik sebagai variable cost. Lalu di sini ada hematologinya mas, dia ada cek darahnya 3 kali mas, cek darah rutin, nggak apa-apa, masuk. Nanti kita akan ambil harga pokoknya dari utilitas ini. Maka akan menjadi sebuah kesatuan bahwa apakah di pertama ya, apakah di pasien tersebut sebenarnya kita untung atau tidak. Di situ. Nah, ketika itu tidak untung, maka kita harus evaluasi apa yang salah di pelayanan kita. Seperti itu. Mohon maaf kalau untuk yang produk diagnosa kemungkinan untuk menaikkan tarif agak sulit karena kan kita dapatnya kan berdasarkan grouping. Tapi yang bisa kita lakukan adalah efisiensinya dan itu yang dilakukan sama Anissa. Khususnya Pak Sodi. Situ. Nah, sampai sini Bapak Ibu masih oke nggak nih? Sepertinya udah mulai ke kanan ke kiri nih. Bapak Ibu yang di belakang masih oke? Yang di belakang masih oke? Yang di tengah masih oke? Yang di depan gimana? Masih oke ya? Baik. Kita lanjutkan. Gak usah berlama-lama Bapak Ibu, daripada bingung tadi yang saya jelaskan apa kayaknya nggak ada juga. Silahkan langsung dibuka. Di sini ada demo strip unit cost.nuha.care dengan portnya dia .26040. Silahkan langsung diakses di situ. Kita pelan-pelan ya. Setelah ini nanti kita akan bukakan untuk yang lain ya. Jadi untuk username dan yang lain nanti kita akan bukakan. Sudah? Kalau sudah sampai halaman login dulu aja, saya pandu sedikit-sedikit. Oke. Sudah sampai halaman login? Oke. Kalau sudah silakan Bapak Ibu buka tab baru ketika untuk download bahan demo unit cost hari ini. Ada di bit.ly, di sini ada bahan strip demo strip unit cost. Di situ ada link untuk Google Drive. Silahkan datanya di download dulu.
Sudah, Bapak Ibu? Oh belum. Ini kayaknya ada yang panjang Pak di sini. Oh panjang, oke. Baik, agak santai ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama nanti bisa menyerap nih dari produknya nih. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan mau sambil ngemil boleh, mau sambil minum boleh, kita santai saja ya. Jadi kita akan simulasi, nanti saya akan padu pelan-pelan. Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau sambil ngemil, mau sambil minum, mau sambil makan boleh. Yang penting jangan gangguin sebelahnya ya. Sudah di-download Bapak Ibu semuanya? Ada yang belum? Ada yang belum? Gak apa-apa kalau belum kita tungguin. Nah, kalau tadi misalkan yang pertama sesi saya itu waktunya terbatas, mungkin untuk sore hari ini kita ngaret-ngaret sedikit boleh ya panitia ya. Oke, ini karena terakhir nih unit kelas memang sengaja terakhir supaya kita bisa agak sedikit molor. Gitu. Oke, sudah semuanya? Sudah di-download? Nah, kalau sudah di-download silahkan dibuka. Saya juga akan download nih. Sudah saya tutup ya untuk ininya. Kita akan download bareng-bareng. Saya izin sambil duduk sebentar. Oke, punya saya sedang proses dulu. Sudah Bapak Ibu? Username, nah nanti dulu, sabar ya, udah sabar dulu. Nanti biar kita selangkah-selangkahnya bareng-bareng nih. Oke, sebelum saya berikan username dan passwordnya, saya izin kita akan membahas sedikit-sedikit dulu terkait data yang nanti akan kita upload. Nah, silakan hasilnya kalau misalkan ada yang rat, silakan diekstrak dulu. Kita akan buka. Di sini kita punya beberapa data, totalnya ada 8 di sini. Ini ya. Kita punya data alokasi dasar, kita punya data unit, alokasi dasar unit yang tadi sama ya. Mirip ya. Ya, yang pertama mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait yang alokasi dasar. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu buka nanti sebenarnya secara sistem itu ini adalah hasil downloadnya. Nah, hasil download template-nya ini kebetulan karena sudah diisi maka ada isinya. Kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan download template pasti kosong. Nah, isinya diisi apa Mas? Nah, diisinya di sini ada panduannya di sheet kedua. Silakan kita buka bareng-bareng di sini. Ada panduannya ya. Nah, di sini nanti akan ada judul dan keterangannya, Bapak Ibu bisa diikuti. Contohnya, ID diisi dengan nomor urut mulai dari angka 1. Nah, itu nanti akan kita jadikan indeks untuk transaksinya. Jadi nanti tinggal diurutin aja dari atas sampai bawah. Seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada nama alokasi dasar. Diisi dengan nama alokasi dasar. Nah, nama alokasi dasarnya apa? Contohnya ini. Jumlah karyawan, jumlah hari rawatan pasien, jumlah kunjungan, luas tanah bangunan per meter, misalkan seperti itu. Cukup? Sudah? Oke. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan data master unitnya. Oke. Nah, ini adalah data unit Bapak Ibu di sini. Mulai dari direktur sampai dengan unit penghasil ada di bawah.
Nah ini boleh nggak Mas kalau nggak berurutan sesuai urutan kami? Boleh. Ini mah. Ini supaya lebih mudah aja kami urutin dari atas sampai bawah. Oke. Nah di sini ada beberapa kolom yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan. Contohnya di sini adalah tipe unit. Tipe ini kalau kita lihat di panduan, ini isinya adalah angka 1 untuk overhead, 2 untuk intermediate, dan 3 untuk final cost. Nah, mungkin kemarin sudah sempat dijelaskan ya dengan Pak Sodik apa itu overhead, apa itu intermediate, dan final. Jadi kita langsung lewati saja. Atau ada pertanyaan dulu terkait dengan keterangan yang ada di panduan sini? Ada? Cukup jelas ya? Baik. Nah, di sini ada is-non CC. Apa sih is-non CC Mas? Diisi isinya true atau false. Kalau misalkan sudah menggunakan UH, teman-teman di keuangan dan akuntansi mungkin sudah familiar ya. Jadi kita lanjut. Di sini ada ID alokasi dasar. Diisi true ketika memang unitnya itu bukan unit real dan mohon maaf kembali. True kalau dia unitnya adalah unit real dan Oke, mohon maaf saya ulangi lagi ya. Jadi true jika memang unitnya itu bukan unit real dan false ketika unitnya unit real. Contoh unit real yang mana Mas? Yang perlu diisi false itu adalah unit yang memang benar ada struktur organisasinya. Jadi kalau misalkan OCC mah tidak ada struktur organisasinya. Simpelnya seperti itu. Tapi boleh kalau misalkan Bapak Ibu ada arti yang lain. Intinya adalah is-non CC itu gudangnya atau misalkan unitnya itu memang sebenarnya adalah bisa kita katakan unit bayangan. Bisa dibilang begitu Mas Udi? Untuk yang non CC Pak? Terus unit yang tidak jelas, tidak ketahuan. Tidak jelas ya Pak? Iya. Baik. Iya. Mungkin konteks salah input gitu ya. Maksudnya nggak ada CC, tapi kalau pakai NUHA sih kan wajib semua jurnal harus ada cost centernya. Jadi jangan sampai salah juga cost centernya. Kalau sekali cost centernya salah maka nanti untuk data biaya juga akan salah pula. Misalnya biaya listrik cost centernya nanti di counting gitu misalnya. Atau biaya fotokopi karena nggak tahu ini punya siapa udah ngarang aja nanti. Biasa begitu. Tapi kalau non-CC itu biasanya memang bagi teman-teman yang belum menggunakan sistem yang tidak teridentifikasi, kayak kemarin saya contohkan misalnya jurnal pengeluaran ATK dalam 1 bulan. Pada saat teman-teman itu tidak menggunakan sistem informasi, jurnalnya kan itu pasti satu orang counting tuh. Biaya perlengkapan kantor atau ATK pada kas gitu kan. Nah, biaya perlengkapan kantor punya siapa itu kan nggak jelas. Cost centernya punya siapa. Tapi kalau by sistem, maka itu akan jelas cost centernya. Terima kasih Pak Sudi. Jadi seperti itu ya. Kalau Pak Sudi yang jelasin sih langsung jelas. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada ID alokasi dasar. Di sini akan diisi ID alokasi dasar dari sheet alokasi dasar di sini ya. Jadi langsung kita sediakan kalau misalkan ada keterhubungan dengan data lain, kita akan langsung sediakan data lain itu apa aja isinya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk mappingannya atau mau divalidasi itu lebih enak. Seperti itu. Nah, ini untuk apa? Untuk ID alokasi dasar ini untuk khusus yang jurnalnya atau data biaya atau biaya ya, dan untuk data biayanya yang tidak sesuai dengan CC-nya. Jadi yang dia itu non CC, non cost center. Jadi yang tidak jelas tadi yang di bilang sama Pak Sodik itu nanti harus wajib diisi. Kenapa wajib diisi? Contohnya tadi Pak Sodik ada penginputan ATK dalam 1 bulan. Ketika itu tidak jelas yang digunakan oleh yang mana unitnya, maka nanti dia pasti di sini is non CC-nya akan menjadi true, akan kita set true. Nah, di sini kita perlu set juga kira-kira nanti ID alokasi dasarnya itu apa dia. Kita mau bagi per apa? Contoh kemarin ada yang bertanya terkait dengan sabun. Sabun di rawat jalan itu dipakai semua unit di rawat jalan. Nah, cara kita baginya seperti apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu kita bagi berdasarkan alokasi apa? Alokasi apa kira-kira? Alokasi apa Mas? Jumlah kunjungan, betul. Jadi akan kita bagi berdasarkan jumlah kunjungan. Jadi poli yang kunjungannya lebih banyak itu pasti akan dapat biaya yang lebih besar. Seperti itu.
Nah, di sini ada tipe unit cost. Di sini diisi dengan biaya asli distribusi 1 atau distribusi 2. Nah, di sini itu nanti akan kita jadikan acuan untuk menghitung hasil produk tadi. Jadi di kita kalau misalkan dengan metode double distribution, kita itu punya biaya asli. Biaya aslinya itu Mas, seperti apa Mas? Biaya aslinya itu adalah biaya yang memang dikeluarkan langsung ke CC tersebut. Jadi misalkan nih IT biaya aslinya apa? Ya gaji orang IT-nya, gaji teman-teman di IT. Terus lalu misalkan IT ada pembelian laptop, lalu misalkan IT ada pembelian sabun dan lain-lain, maka itu akan langsung masuk ke IT-nya. Tapi hasil distribusi 1 adalah penghilangan dari overhead ke intermediate. Jadi untuk unit-unit seperti keuangan yang memang posisinya ada di overhead, itu nanti biayanya akan diturunkan, akan didistribusikan, dibagi ke unit-unit lain di bawahnya, itu ke unit dengan tipe intermediate dan final. Jadi kita ada 3 level ya, mulai dari atas itu ada overhead, yang kedua nanti ada intermediate, yang ketiga itu nanti ada final. Seperti itu. Jadi nanti untuk hasil distribusi 1 adalah penghilangan untuk biaya-biaya overhead. Jadi biaya asli misalkan ya, biaya asli lab itu misalkan dalam 1 tahun itu 5 miliar misalkan. Setelah didistribusi 1, ada direktur dimasukkan ke lab misalkan 200 juta. Misalkan ya. Lalu keuangan yang posisinya di overhead akan diturunkan ke lab misalkan sebesar 100 juta. Maka nanti hasil distribusi satunya lab itu akan menjadi 5,3. Seperti itu hasilnya. Sampai sini oke? Nah, nanti di distribusi kedua kita akan menghilangkan yang intermediate. Jadi semua biaya nanti akan berkumpul di unit penghasil, di unit final. Di sini dengan tipe final. Maka nanti salah satu contohnya adalah poliklinik, maka nanti akan dibebankan biaya dari pertama dari tipe unit yang dengan tipe overhead, contohnya direktur, keuangan dan lain-lain. Lalu nanti bisa juga nanti dibebankan biaya dari lab. Kalau saat ini Anissa lab itu ada di intermediate, tapi bisa jadi lab kalau misalkan kita memang berbasis dengan produk, bisa jadi nanti akan berpindah ke final. Nah itu nanti yang menentukan dari teman-teman keuangan atau accounting. Seperti itu. Oke, sampai sini kita oke ya. Mungkin saya tidak cukup waktunya untuk menjelaskan satu persatu, tapi Bapak Ibu kiasannya seperti itu, penjelasan singkatnya. Kita buka 2 contoh. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi ya. Baik, sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini adalah kelihatan ya. Jadi ini adalah username yang kemarin sudah kami siapkan. Terlihat atau tidak nih? Terlihat ya. Mungkin dilihat dulu dari instansi atau universitasnya dulu, baru nanti dilihat nih kira-kira Bapak Ibu dapat yang mana nih usernya di sebelah kanan. Kemungkinan besar sih kami sih ambil yang mudah-mudahnya ya. Jadi di sini ada username-nya untuk di sini di area sini karena untuk unit cost. Jadi ini untuk passwordnya dan ini adalah perusahaan dan tahun periodenya. Jadi sengaja kita buatkan satu-satu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk aplikasi unit cost sendiri nanti pemodelannya adalah ada perusahaannya dan nanti mau yang tahun berapa karena kita per tahun periode. Nah silakan Bapak Ibu kalau misalkan sudah cukup nanti saya akan geser ke yang
di bawahnya lagi? Atau mungkin kurang besar? Oke, kita zoom ya. Oke. Yang kanan jadi hilang. 125 mungkin. Nah, cukup ya. Seperti ini. Ini. Seperti ini dulu mungkin. Sudah dicatat semua? Ke bawah ya? Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Dicari dulu kalau ada. Kalau nggak ada nanti saya geserin. Pelan-pelan ya. Sudah ketemu semua? Ada yang belum ya? Cukup? Saya geser ke bawah. Baik Bapak Ibu, karena saat ini waktunya sudah sambil coffee break juga, jadi kalau misalkan ada yang mau sambil mengambil makanan di depan boleh ya. Jadi kita santai aja nih. Tapi sepertinya pada ini nih, pada antusias nih ya. Cukup? Kalau tetap nggak ada nanti mungkin kalau ada instansi yang sama, misalkan ya di sini ada dari Santa Maria Cilacap misalkan, yang satu ada di yang ballroom sana Mas, itu mau dipakai boleh? Boleh. Silahkan. Ada? Oke, sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, saya juga akan coba nih. Baik, mungkin saya akan meminjam salah satu username dan passwordnya ya. Jadi di sini ada mungkin yang temannya bisa digunakan? Ini ya. Oke. Jadi saya menggunakan user yang sama ya. Oke, kalau misalkan sudah dibuka, kita akan langsung masuk saja ke bagian aplikasi ya. Di sini tadi ini ya. Jadi demo unit cost Nuha.care. Oke. Baik, sudah. Di sini kita pakai data ini, lalu oke. Jadi untuk passwordnya Nuha 123 pakai ini ya. Oke, kita coba. Bapak Ibu sudah bisa ini login? Aman ya? Oke. Nah, seperti ini bentuk pertama kali ketika Bapak Ibu buka unit cost. Di sini kita akan langsung berikan form untuk memilih perusahaan dan periode. Nah, misalkan ya saya contoh di sini SR Cantik Bali, misalkan untuk periodenya tadi mana? Sebentar. Oke, tadi saya dapatnya untuk periodenya 2021. Baik, supaya tidak bentrok. Gimana ya? Oh beda. Oke. Oh, boleh. Iya, kalau tergantung tujuan akhir. Apakah yang final itu mau apa saja itu tergantung tujuan kan. Jadi yang pasti gini, penghitungan ini adalah dari produk yang dihasilkan. Kita tidak murni seperti perhitungan yang kita kirim ke Kemenkes, karena yang Kemenkes itu hanya yang rawat inap rawat jalan saja yang jadi final. Tapi kalau kita kan berdasarkan produk tujuan akhirnya apa? Kalau misalnya ternyata lab radiologi adalah menjadi final, nggak ada masalah. Kita lakukan menjadi final point of idea.
Tapi kalau kita mengacu pada Kemenkes itu kan lab, radiologi, farmasi, termasuk IGD dan sebagainya itu kan dia intermediate. ICU juga intermediate. Tapi kalau kita karena berdasarkan produk, hasil keluarannya itu adalah hasil dirawat inap, dirawat jalan, lab radiologi juga termasuk ada hasil juga karena nanti kan di perhitungan per gruper itu atau per diagnosa itu sebenarnya kan teman-teman Bapak Ibu di rumah sakit itu bisa dibuat paket. Kalau misalnya kita kalah bersaing di pasien umum nih banyak BPJS, tapi pengen mencari pasien umum tapi dengan harga yang murah tapi tetap untung agak tinggi kan kita bisa lihat juga bikin paket untuk pasien non BPJS itu masukin ke grup tadi. Jadi tergantung tujuannya Bapak Ibu sekalian produk hasil akhirnya apa. Nah karena ini memang fokusnya adalah memang lab itu sebagai produk akhir, radiologi sebagai produk akhir, maka dia sebagai final. Intermediate-nya hanya sebenarnya farmasi saja karena farmasi semua biaya farmasi itu nanti yang khususnya obat dan sebagainya masuknya ke overhead sebagai variable cost. Nah variable cost itu kan bagi Bapak Ibu mungkin bisa beda-beda terhadap intervensinya dan ke dokternya. Variable cost ada dua sebenarnya yang terbesar, obat, BMHP sama jasa medis gitu. Jadi dia masuk ke variable. Jadi lab sama radiologi itu kami anggap sebagai final kalau diberikan. Tapi kalau misalnya saya mau ke ke intermediate, maka dia akan menjadi beban. Tapi pembebanan itu sebenarnya kurang tepat karena di sana ada produk lab, ada darah lengkap, darah rutin dan sebagainya. Radiologi ada CT scan, torak dan sebagainya. Gitu. Dan itu kan mengandung ada yang bisa kita jual. Ada produk yang memang bisa jual walaupun BPJS itu menjadi biaya, tapi bagi Bapak Ibu sekalian ada MCU nantinya, mungkin ada paket-paket murah misalnya, gitu ya, agar bersaing, maka itu menjadi final. Gitu dong. Iya, biayanya di level 2 sebenarnya. Kalau di Kemenkes itu acuan kita kalau kirim data biaya ke Kemenkes itu kan lab, radiologi, farmasi, ICU, IGD, termasuk intermediate. Tapi kalau ini identifikasinya adalah mudahnya adalah ini ada produknya tidak. Kalau ada produknya kita atur itu sebagai final saja. Baik, cukup jelas Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Sodik atas jawabannya. Kita lanjut di sini, Bapak Ibu kalau misalkan sudah login di aplikasi unit cost-nya, di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu terkait dengan UI-nya ya. Di sini terkait dengan user interface-nya. Jadi di sebelah kiri Bapak Ibu ini kami berikan panduan untuk di sini apa aja sih yang perlu dilakukan mulai dari kiri sampai dengan kanan. Nah, ini tujuannya adalah untuk memudahkan supaya apa? Karena kita upload data masuk ke dalam sistem. Data itu sebenarnya harus saling berkaitan. Nah, ketika ada data yang tidak berkaitan akan menjadikan sebuah error di situ. Maka supaya kita untuk meminimalisir kesalahan tersebut, maka kita akan urutkan berdasarkan kegiatannya. Contoh, yang pertama di sini ada inisialisasi data. Isinya adalah data-data master yang tadi perlu disiapkan dan diupload di sini. Contohnya apa? Di sini ada alokasi dasar, ada master unit, ada alokasi dasar unit, ada utilitas, produk pemeriksaan dan produk diagnosa di sini. Nah, untuk Bapak Ibu, ketika nanti masuk ke dalam salah satu bentuk master di sini, Bapak Ibu mungkin lumayan terlihat ya. Jadi di sini itu ada dua bagian kiri dan bagian kanan. Kanan ini adalah data yang saat ini ada di unit cost-nya. Yang kiri adalah alat untuk ngaturnya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa nggak mas langsung input di sini bisa sebenarnya. Tapi kalau datanya banyak repot. Contoh misalkan kita ada data biaya dasar. Misalkan kita biaya dasar totalnya ada 20.000 mas datanya mas. Ya masa kita input satu-satu, takutnya tangannya nanti jadi keriting. Gitu ya. Jadi nanti di sini bisa dengan cara ditambah secara atau setelah nanti kita upload ternyata ada salah satu aja mas. Gak terlalu ngaruh sih mas, cuma namanya aja saya ada salah, typo lah misalkan seperti itu. Nah nanti Bapak Ibu bisa juga diedit langsung di sini satu aja, jadi gak perlu diupload ulang lagi, bisa, ya. Nah salah satu tujuannya seperti itu. Nah di sini untuk toolsnya sendiri ada copy or upload file alokasi dasar. Contohnya, ketika kita klik maka nanti di sini ya. Nanti kita akan dimunculkan di sini ada pilih file Excel yang mau diupload
atau kita bisa copy dari periode lain. Nah, copy dari periode lain itu untuk apa Mas? Contohnya seperti ini. Saat ini kita sedang menghitung karena kita ya, misalkan saat ini 2024 kita agak telat nih, kita mau hitung Mas yang 2021 dan 2022. Nah, saya sudah bikin Mas yang data 2021, cuman masternya kemungkinan ada yang saya sama untuk yang 2022. Maka Bapak Ibu tidak perlu diupload lagi, copy aja dari periode yang sebelumnya. Nah, namun kalau misalkan memang unit cost itu kita lakukan secara periodik ya, tiap tahun, itu sebenarnya sih harusnya sudah mulai berubah. Itu karyawannya sudah beda lagi, seperti itu ya. Maka sebenarnya itu kurang relevan. Tapi kenapa ini kita ada? Karena kemungkinan saat kita launching di hari ini, bisa jadi Bapak Ibu mau langsung hitung sampai 5 tahun ke belakang, atau misalkan mau hitung 3 tahun ke belakang. Nah, untuk memudahkan kita adakan salah satu fiturnya ini. Nah, oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada syarat dan ketentuan yang bisa dibaca di sini ya. Misalkan salah satunya, upload file Excel akan menghapus seluruh data alokasi yang sudah ada dan akan digantikan dengan data hasil upload. Nah, maka Bapak Ibu tolong diperhatikan per masing-masing poin di syarat dan ketentuannya. Jadi misalkan nih, saya upload ulang Mas data alokasi dasar. Untuk data yang sudah ada di unit cost-nya jadinya seperti apa? Nanti akan ditipa. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan saya kemarin upload Mas 120 data, isinya ada 120. Saya mau nambahin 40. Dan yang saya upload cuma 20 terakhir Mas. Maka nanti yang 120 akan hilang digantikan yang 20. Maka nanti Bapak Ibu tolong berhati-hati ketika diupload. Sebisa mungkin kalau misalkan mau upload, saya akan merekomendasikan di sini untuk Bapak Ibu download contohnya atau template-nya. Di sini ada. Download contohnya. Hasilnya seperti apa Mas hasil downloadnya? Seperti yang saat di-download di Drive. Seperti itu. Ya, itu mirip ya. Jadi di sini nanti di-download dan nanti di dalamnya akan ada panduannya. Karena ini tadi saya buka user baru di sini, datanya kosong. Ketika saya download, isinya cuma panduan di situ. Untuk headernya ada sih, yang di sheet sebelahnya itu sudah ada. Nah, Bapak Ibu nanti tolong diperhatikan, nama di sheetnya jangan diganti. Karena kalau nanti diganti, hasilnya nanti bisa beda. Takutnya nanti salah alamat. Seperti itu. Oke, sampai sini masih oke ya? Nah, kita coba Bapak Ibu silahkan klik pilih file Excel. Oke, mungkin pertama kita dari depan dulu. Bapak Ibu silahkan klik yang inisialisasi data. Setelah memilih perusahaan dan di sini ada periodenya, silahkan pilih upload file alokasi dasar di sini. Lalu klik pilih file Excel-nya. Lalu pilih yang tadi sudah kita download untuk yang alokasi dasar. Seperti ini ya. Kita download saja di sini. Setelah selesai, nanti di sini filenya sudah masuk, namun belum diproses. Bapak Ibu perlu klik bagian prosesnya di bawah. Nah, ketika diproses, nanti akan muncul notifikasi berhasil. Jika berhasil. Nah, kalau gagal gimana Mas? Kalau gagal nanti kita akan ada keterangannya. Contoh, Mas di sini untuk filenya tadi ada ID di depannya Mas. Saya kosongin Mas. Maka nanti akan muncul notifikasi nih. Oh, di kolom ini itu ada yang tidak sesuai. Tidak sesuainya di mana? Ada keterangannya. Bapak Ibu kalau mau coba disalah-salahin terus diupload silakan, boleh. Nanti hasil errornya akan muncul di situ. Oke, cukup jelas ya jadi ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu khawatir, secara sistem kita akan sediakan kebutuhannya apa aja. Lalu di situ akan kita sediakan ketika ada kegagalan atau mapping yang salah dari Bapak Ibu, salahnya di mana? Per masing-masing kolom. Jadi misalkan saya salah dari 120 baris, saya salah ada 48 yang salah nih misalkan nih. Pengisiannya misalkan awalnya diisi tadi ya, diisi tipe unitnya ada 3 overhead, 1 overhead, 2 intermediate, dia final cost. Saya isinya 44 Mas. Salah. Ketika salah, maka nanti di sistem akan kasih warning. Salahnya di sini, di kolom ini, baris ke ini. Salahnya apa? Tipenya harus 1, 2 atau 3. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Nah, Bapak Ibu nanti setelah diupload data berhasil, bisa kalau mau diedit satu-satu seperti ini, atau kita upload ulang yang tadi. Misalkan kayaknya salah saya salah deh Mas. Saya upload ulang aja lah. Nggak perlu dihapus data yang di sini. Jangan dihapus satu-satu ya. Kalau nanti 1200 dihapus satu-satu mah nggak selesai-selesai nanti.
Baik, di sini nanti setelah selesai kita lanjut nih. Kita lanjut ke master unit. Oke? Master unit. Kondisinya sama nggak Mas? Sama. Kondisinya sama di sini. Jadi di sebelah kanan ada datanya, sebelah kiri nanti untuk fitur untuk penambahan datanya di sini. Nah, supaya untuk mempersingkat waktu kita upload aja lah. Ya, seperti tadi. Nah, di sini juga sama, ada syarat dan ketentuannya juga. Nanti ya mirip-mirip sih, tapi ya bolehlah nanti dibaca-baca. Oke, kita proses di sini data berhasil terupload, maka di sini akan ada datanya 36. Di sini datanya ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan upload alokasi dasar unitnya di sini. Nah, kita pilih generate di sini. Nah, Bapak Ibu, khusus untuk alokasi dasar unit, karena ada kemungkinan untuk perubahan data alokasi dasar dan data unit, maka nanti alokasi dasar unit perlu di generate ulang kalau misalkan ada perubahan. Maksudnya gimana Mas? Saya punya unit ada 10, alokasi saya ada 3, luas ruangan, jumlah karyawan, dan misalkan jumlah kunjungan saya ada 3. Artinya saya pasti punya 30 data alokasi dasar unit, ya kan? Karena satu unit pasti punya 3 alokasi, dan kita harus set angkanya berapa, seperti itu. Dan kalau misalkan nanti saya tambah unit baru di sini, maka alokasi dasar unitnya harusnya bertambah lagi dari 30 menjadi 33 karena saya tambah 1 unit. Seperti itu ya. Oke. Nah, dengan alasan tersebut, maka nanti Bapak Ibu perlu generate alokasi dasar unit. Jadi tujuannya apa? Untuk melengkapi yang kolom-kolom yang bolong-bolong tadi. Kalau nggak saya generate, apa Mas hasilnya? Hasilnya nanti ketika didistribusikan bisa jadi ada yang rungkat. Kalau di bahasa Jawa ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Cara upload filenya sama. Tinggal di sini ada klik upload file alokasi dasar unit. Lalu Bapak Ibu nanti di sini pilih filenya. Lalu Bapak Ibu pilih aja yang alokasi dasar unit di sini. Nah, saya coba, mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya. Error? Ada yang error? Kenapa error? Gagal mengidentifikasi file. Sama. Ada pesannya apa? Itu aja? Oke, coba Bapak Ibu sudah dicoba untuk generate? Pertanyaannya di sini master unit dan master alokasi dasar sudah diupload? Sudah semua? Oke, sudah di generate, coba untuk diupload ulang. Generate dulu baru diupload. Kenapa? Karena datanya tadi kan ada yang kosong. Iya kan sudah dikasih tahu sebelumnya ini. Saya agak deg-degan loh kalau misalkan ada yang bilang error tuh. Agak was-was saya mah. Coba ya kita pelan-pelan ya. Oke, sudah coba? Berhasil? Ada yang gagal? Ayo, banyak yang ini nih, banyak yang bener nih. Oke, sambil kita lanjut ya, pelan-pelan ya. Setelah ini diupload, Bapak Ibu bisa lihat nih datanya nih. Contohnya, poliklinik kulit, luas bangunannya berapa? Nilainya dibikin 0. Ini contohnya. Lalu di sini poliklinik penyakit anak, di sini luasnya berapa? 9,15. Nah, nilainya ini bisa berdasarkan macam-macam nih satuannya nih. Kalau misalkan dia luas bangunan, mungkin per meter. Kalau misalkan dia jumlah karyawan, mungkin per orang, misalkan, atau per individu. Tapi jangan sampai kita bikin nilainya, Mas, yang IT itu saya hitung 10 meter persegi, yang poliklinik saya hitung 10.000 cm. Beda ya. Jadi harus konsisten ya, nanti ya. Oke. Setelah selesai kita akan lanjut masuk di sini ke area utilitas. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan mau dilihat boleh, tapi kalau mau langsung di-upload boleh. Kita coba. Apa? Ibu, saya matiin deh. Nah, ayo, siapa yang error? Upload. Upload file utilitasnya. Jangan-jangan saya error juga nih. Oh, berhasil, aman. Oke. Aman. Ada yang error? Proses selesai? Aman? Oke.
Oke, sudah? Bisa semua ya? Tidak ada gagal? Aman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih data utilitas nih. Contohnya seperti apa nih? Kalau mau diinput manual boleh, ini juga boleh. Oke, kita contohkan misalkan kita buka page kedua, halaman kedua. Di sini kita buka yang hematologi. Contoh, sama di page kedua atau ada di page pertama? Silakan dibuka hematologi, maka di sini nanti akan ada di isinya nih. Jenis pemeriksaannya apa, kalau nanti kapasitas maksimalnya berapa, bobotnya berapa, jumlahnya berapa, lalu bobot kali dengan pemeriksaan nanti hasilnya berapa. Ada ya? Nah, Bapak Ibu mungkin nanti untuk detailnya nih, ini cara menghitungnya gimana akan dilanjut dengan Pak Sodik. Nah, kita lanjut dulu secara sistemnya ya. Jadi singkatnya ini adalah produk dari masing-masing alat. Kalau untuk lab, betul. Nah, kalau di ruangan atau di unit ruangan perawatan, bisa jadi ini adalah kamarnya, seperti itu. Oke, sudah? Kalau sudah, kita akan langsung masuk dulu nih ke upload biaya dasar. Oke, kita klik yang nomor 2. Kita maju lagi ke nomor 2 di sini, upload biaya dasar. Caranya sama seperti upload biaya dasar di sini. Ya, kita lanjut dulu. Nanti agak beda antara kita menghitung produk diagnosanya dan produk pemeriksaan dengan kita menghitung produk di unit cost-nya dulu. Jadi kita lanjut dulu nih, upload biaya dasar. Sudah? Sudah terupload? Aman? Nah, ini contohnya ada 385 data. Nah, data ini sebenarnya adalah data neraca saldo Bapak Ibu kalau menggunakan rumah, tapi versi yang lebih per cost center atau per gudang. Sebenarnya seperti itu, per unit gitu ya. Nah, ini adalah biaya-biaya yang saat ini saya contohkan untuk diupload. Contohnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga nih kira-kira apakah sesuai atau tidak, atau nanti kalau misalkan mau ada yang ditanyakan terkait dengan detail dari datanya itu ambil dari mana, nanti mungkin kita akan sambung dengan Pak Sodik. Tapi kita lanjut lagi ya ke Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Proses upload data untuk menghitung unit cost atau biaya per unit itu sampai sini. Oke, jadi cukup singkat, padat, dan berisi ya. Baik, yang sulit ya itu tadi nyari datanya, gitu. Coba kalau pakai Nuha, nanti tetap bisa dikirim langsung, makanya pakai Nuha aja. Lanjut, kita lanjut ya. Kita masuk ke distribusi 1 dan 2. Di sini kalau mungkin tadi Bapak Ibu ada yang sempat kepikiran, berarti saya ada proses distribusi 1, ada proses distribusi 2. Enggak ya. Jadi kita one click aja, Bapak Ibu silahkan klik proses distribusi di sini. Kalau berhasil maka nanti akan langsung terbagi datanya. Syaratnya adalah datanya sesuai yang tadi ya, gitu. Contohnya seperti apa Mas? Oke. Contoh di sini ada CSSD, tipenya overhead di sini, dia nominalnya 271 juta di sini. Maka di distribusi pertama ini sudah nol, sudah kita kosongkan. Masuk kemana? Masuk ke bagian intermediate dan final. Jadi kita distribusi rata di situ. Berdasarkan apa? Kalau Bapak Ibu lihat di master unit itu dia ada pemilihannya. Kita mau distribusi ini berdasarkan apa? Kalau mau berdasarkan nilai misalkan jumlah karyawan bisa. Kalau mau pakai yang lain bisa. Nah, ini nanti nominal yang ada di overhead maka di distribusi pertama kosong semua. Dan Bapak Ibu perlu cek lagi apakah totalnya ini sama atau enggak nih. Kalau nggak sama berarti ada selewat. Kalau ada yang nggak sama. Jadi total biaya asli dengan total distribusi 1 dengan total distribusi kedua itu nilainya harus sama persis. Kalau ada yang tidak sama atau tidak sesuai, ya saya dimarahin Pak Sodik, gimana sih sistemnya? Ya kan? Kenapa? Ya karena sistemlah yang mendistribusikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pas penggunaan unit cost ternyata ada yang tidak sesuai nominalnya, nanti hubungi kami. Itu ya. Oke. Proses distribusi selesai. Sekarang kita lanjut ke unit cost per unit. Tadi kita sudah
turunkan dari intermediate dan overhead ke final. Sekarang di distribusi kedua kita sisa cuma unit-unit penghasil atau unit-unit yang punya produk yang tadi dibilang sama Pak Sodik, dia punya produk. Nah, maka bisa jadi nih, misalkan ya IT itu awalnya dia sekian, maka kosong. Tapi kalau misalkan perawatan dewasa, bisa jadi dia harus menanggung sekian untuk unit-unit yang di atasnya. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut, kita masuk ke tahap keempat, yaitu unit cost per unit. Mirip seperti yang pertama di sini. Bedanya adalah Bapak Ibu kalau mau ambil unit cost per unitnya, itu kita harus mendefine dulu dia mau ambil dari mana. Contohnya apa? Misalkan di sini kita punya lab. Mana labnya? Lab. Oke. Lab ini kalau di Anissa saat ini ada produknya. Nah, kalau kita pilih distribusi kedua, di sini. Tadi kan lab kan kita sepakat ya, tadi kita punya beberapa alat, lalu di alat itu ada produknya masing-masing. Ya. Oke. Nah, nanti nominal yang mana yang mau kita jadikan sebagai biaya, itu bisa dipilih. Mau pakai biaya aslinya, versi biaya asli, atau mau pakai versi distribusi pertama, atau mau pakai versi distribusi kedua, itu silahkan dipilih di sini ya. Nah, umumnya adalah untuk intermediate pakai distribusi 1. Supaya apa? Ini sudah masuk dari unit-unit atas. Untuk intermediate, untuk finalnya pakai distribusi 2. Kalau finalnya pakai biaya asli, contoh ya, misalkan poliklinik di sini kita ada misalkan di sini kita ada poli gigi misalkan. Kita pakai biaya asli mas, gak pakai biaya distribusi 2. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah biaya yang nanti akan muncul di produknya itu berdasarkan biaya si unit tersebut, belum termasuk dari yang biaya-biaya unit lain. Maka nanti akan kurang tepat sebenarnya. Maka yang paling tepat adalah ambil yang paling akhir. Oke? Nah, di sini sudah kita setting dulu. Jadi teman-teman nggak perlu bantuin ngeklik-ngekliknya. Jadi dari hasil dari upload data tadi itu sudah kita masukkan. Nah, silahkan kalau untuk sistemnya sendiri Bapak Ibu tinggal klik aja proses biaya unit cost per unit. Selesai. Nah, setelah selesai sebenarnya kita sudah data. Lihat mana? Lihatnya ada di poin ke-7 atau poin terakhir di bagian laporan. Ya. Oke. Di laporan di sini Bapak Ibu ada laba rugi per unit, ada unit cost per unit. Ada 2 ya di sini ya. Pertama laba rugi per unit, yang kedua unit cost per unit. Untuk laba rugi per unit dari biaya-biaya asli tadi itu nanti akan dibuat perbandingannya dengan pendapatannya. Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya isinya apa aja sih di unit tersebut. Biayanya berapa, pendapatannya berapa, laba ruginya berapa. Nah, ini kita contohkan dengan pendapatannya contohkan semua. Jadi kita tidak upload untuk pendapatannya. Tadi di bagian upload biaya dasar itu ada tipenya dia untuk pendapatan atau biaya. Nah, saat ini kita sampling untuk pendapatannya kita nolkan. Jadi kita upload pendapatannya. Maka nanti sebenarnya kita isinya cuma biaya aja di sini. Dan kalau kita upload pendapatan, misalkan poli ini pendapatannya sekian, poli ini pendapatannya sekian, lab pendapatan sekian, bisa kita hitung nggak kira-kira dia itu untung atau ruginya? Nah, itu yang saat ini kita butuhkan. Ini untuk laporan laba ruginya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan untuk unit cost per unit. Oke, kita sampel 1 untuk laboratorium. Hasilnya seperti apa? Inilah hasilnya. Total biayanya 530 juta. Biayanya. Nah, khusus biaya aslinya itu 403 juta. Maka kita bisa katakan indirectnya itu 126 juta. Nah, 530 juta ini akan kita bagi berdasarkan alatnya tadi ya. Kalau lab pakai alat ya. Ini akan kita bagi nih, misalkan ini untuk hematologi 1.500 pemeriksaan, misalkan kimia darah 1.000 pemeriksaan, 500 untuk imunologi 500 pemeriksaan. Maka kita bisa lihat nih di sebelah kanan akan ada button untuk warna kuning. Kalau misalkan kita klik,
Maka nanti kita akan muncul nih detailnya. Jadi per tahun itu hematologi itu dari total keseluruhan biaya di lab tersebut itu 265 juta. Maka kita bisa hitung per bulannya berarti dia biayanya 22 juta. Per harinya khusus alat hematologi itu 726.000 sehari. Tapi ini per alat. Kalau per alat kita nggak bisa tahu per produknya berapa. Silahkan Bapak Ibu geser di sebelah sini ada nih. Nah kalau digeser kita akan lihat per pemeriksaannya. Jadi satu pemeriksaannya di sini kalau kita pukul rata dengan 1.500 pemeriksaan maka dalam satu hari itu dia 484. Tapi kan nggak relevan mas kalau kita bicara untuk lab. Betul, tidak relevan. Maka di bawahnya Bapak Ibu kita akan ada detailnya. Kenapa tidak relevan? Karena per produk satu dengan yang lain bobotnya beda. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan hematologi, di dalamnya ada leukosit, ada LED, hemoglobin, darah lengkap, kan bobotnya beda-beda mas, nggak bisa disamakan kan? Betul. Maka di bawah ini kita sudah sediakan laporan per pemeriksaan itu, satu kali pemeriksaan berapa sih biayanya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada yang rawat inap terus pemeriksaan misalkan ya, contoh, ini kita contoh nih, ada yang cek hemoglobin 4 kali, maka 565 kali 4 itu biaya untuk hemoglobinnya aja. Tapi kalau kita bicara terkait dengan produknya, hemoglobin itu pasti ada variabel cost, pasti ada obatnya, pasti ada jasanya, misalkan ya, seperti itu. Nah maka itu nanti akan ditambahkan dengan ini, akan menjadi sebuah kesatuan HPP yang dibutuhkan untuk satu produk tersebut. Maka kita bisa tentukan kita mau margin berapa. Kalau kita tentukan margin berapa, kita bisa predik kira-kira nanti untuk tahun ini targetnya kita berapa pemeriksaan untuk hemoglobin. Nah, sampai dengan berapa penghasilan kita. Seperti itu. Nah, mungkin kalau saya menjelaskannya ada yang sedikit-sedikit keliru, mungkin nanti akan dikoreksi dengan Pak Sodik ya. Baik, seperti itu. Sampai sini lumayan paham ya. Oke, Mas ini gak relevan kenapa tetap ditampilin yang tadi Mas, yang per hari ini. Nggak relevan ya mas, kenapa tetap ditampilin? Karena secara sistem itu ada dua kebutuhan. Satu, kebutuhan untuk lab itu per pemeriksaan yang tadi. Kalau contohnya untuk perawatan, contoh ini perawatan dewasa ya. Nah, contoh perawatan dewasa di sini satu ruangan isinya ada 4 kamar, RPU 301, 302 dan 303. Sama, di 301 ada 22 bed. Di 302 ada 20 bed. Maka nanti kita bisa hitung per harinya itu kita kosnya berapa di kamar tersebut. Kalau kita mau hitung lagi per bednya berapa. Nah nanti Bapak Ibu kalau untuk penyusunan tarif nanti bisa menggunakan data ini sebagai salah satu acuan gitu. Oke, sampai sini untuk laporan laba rugi dan unit cost per unit. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini mudeng apa mupeng? Takutnya mupeng. Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti ditanya sama Pak Sodik. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Aman ya? Aman bener kan nih? Ice breaking dulu kita. Iya. Oke, kita lanjut dulu ya, kita selesaikan nanti setelah itu kita akan sesi tanya jawab full, nanti ada Pak Sodik yang mendampingi juga. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Tadi kita sudah punya data laba rugi, kita sudah punya data HPP per masing-masing produk di lab dan radiologi. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menggunakannya untuk berpemeriksaan. Tadi saya sempat katakan ya, kalau misalkan ada hematologi, produk ini harus kita jual ke pasien berapa modal kita di situ, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke yang paling depan, bagian inisialisasi data. Nah, kita akan lanjutkan untuk memasukkan produk pemeriksaan dan produk diagnosa. Oke, silakan Bapak Ibu, lihat datanya boleh, langsung diupload juga boleh. Kalau saya langsung upload aja.
Nah, saya bisa semua nih. Ada yang error? Nah, seneng nih saya kalau nggak ada yang error nih. Jadi cepat lanjutnya. Oke, sudah di-upload untuk produk pemeriksaan dan produk diagnosa? Sudah? Aman? Aman semua? Atau nggak di-upload? Jangan-jangan nih main aman aja nih. Ayo, Bapak Ibu aman ya? Oke, kita lanjut ya. Di sini setelah saya upload Bapak Ibu bisa lihat. Contoh misalkan kita mau lihat yang darah rutin nih. Contoh, karena saya kasih sampel cuma 3 aja, supaya bisa kita kelihatan nih isinya seperti apa. Oke, di darah rutin ini Bapak Ibu, di sini ada jenis pemeriksaan, jadi dia manual jenisnya. Contoh ya, nanti kalau mau dilihat detail template-nya seperti apa, silahkan nanti dibongkar, di situ ada. Nah, di sini contoh dia itu ada dispo 1cc. Ada kontrol hematologi di sini. Bentuknya apa? Obat misalkan. Lalu kalau misalkan dia di sini ada jasanya, maka nanti akan masuk nih jasanya nih. Misalkan seperti ini. Jasanya akan masuk nih. Tabu eta misalkan umum seperti itu. Contoh. Nah, maka Bapak Ibu di sini contoh misalkan kita lihat yang lain juga nih. Darah lengkap misalkan. Oke. Nah, setelah kita masuk di sini, Bapak Ibu untuk melihat hasil dari produk pemeriksaan, Bapak Ibu bisa lihat di unit cost per pemeriksaan yang nomor 5. Kalau mau lihat hasilnya nih. Jadi contohnya apa? Darah rutin kita HPP-nya 136.000. Contoh. Nanti kalau ada yang mengatakan, "Mas, di saya kok 300 ya? Kok beda jauh sama Nisa ya?" Ini contoh. Oke. Nah, contoh darah lengkap di sini 1,2 juta. Contoh. Ya, kenapa dia seolah-olah tinggi? Karena distribusi di sini itu ada gaji IT. Di sini itu ada gaji direktur. Itu yang ngabisin. Oh, iya sih. Itu gimana ya? Ngomong elok sepertinya iya juga. Baik. Sudah terlihat ya di sini ya. Jadi kalau mau dilihat detailnya, silakan bisa dilihat darah rutinnya berapa, di sini berapa, itu ada di sini. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang pemeriksaan. Oke, kita coba cek yang diagnosa. Tadi kita balik dulu. Yang pertama kita lihat masternya dulu. Di sini saya ada 2 operasi pembedahan sesar ringan dan ada infeksi viral dan non bakterial lain ringan. Ini adalah salah 2. Berarti benar berapa tuh? Oke, ini adalah salah 2 datanya. Nah, kalau kita lihat di sini itu Bapak Ibu juga sama sih, mirip isinya. Cuman ini lebih kompleks karena dia kita ambil datanya satu kunjungan. Nah, sampelnya mau pakai data yang tagihan termahal atau kunjungan termurah atau misalkan di rata-rata atau yang sering muncul, silahkan disesuaikan. Seperti itu. Nah, di sini contohnya ya, di sini ada bermacam-macam. Nah, lalu kalau kita mau lihat hasilnya gimana, Mas? Lihat hasilnya nanti sama ke unit cost per diagnosa di poin ke-6. Di sini. Nah, di poin ke-6 ini contohnya Bapak Ibu operasi pembedahan sesar kita butuh HPP-nya 5 juta. Hasilnya dari mana? Hasil dari sini. Nah, kalau misalkan nanti ada yang bentuknya adalah utilitas atau bentuknya adalah misalkan penunjang, maka nanti di sini akan masuk nih. Contoh nih, ada utilitasi. Jadi pasien tersebut di dalam tagihannya itu ada ke RPU 302 2 hari. Misalkan seperti itu. Ini dapat dari mana? Dapat data yang sudah kita olah tadi. Maka akan nyambung nih. Jadi kamar itu biayanya berapa, nanti yang harus kita caskan ke pasien berapa, sampai dengan pasien ada sampel pasien ketika dirawat inap di situ, terus dia pemeriksaannya apa aja, terus dia nanti hasil grupnya apa, yang kita dibayar BPJS berapa, inilah kebutuhan kita. Inilah biaya yang kita keluarkan saat ini. Termasuk nanti kalau misalkan ada jasa medis, kita hitung juga. Jadi kita tahu nih sebenarnya di grup ini, di hasil grouping ini, kita sebenarnya untung nggak sih dengan BPJS? Seperti itu ya.
Oke, mungkin nanti kalau untuk penjelasan lebih detailnya, Pak Sodik yang mungkin lebih ahli. Kalau saya terkait sistemnya aja, simple gitu. Nah, sampai sini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan aplikasi. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab, atau misalkan Bapak Ibu ada yang mau langsung ditanyakan ke aplikasi atau ke contoh-contoh datanya, atau ada yang dibingungkan ketika diuji coba saat ini, silakan. Oke. Dari sisi saya kiri dulu. Silakan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas izin bertanya, yang unit cost per diagnosa tadi kan ada obat-obatan. Iya. Tapi kan obat kita nggak masukin tuh tadi di master itu. Kok tiba-tiba dia muncul di situ? Tadi kita masukinnya di inisialisasi bagian produk kita. Kita sudah. Tadi ketika diupload, oke, kita lihat ya. Kita master yang tadi kita perdiagnosa. Oke, seperti apa bentuk masternya? Seperti ini. Ada nih. Iya. Kalau misalkan ini kita lihat di tagihannya si pasien, misalkan di Nuha ya, ini nggak mungkin keluarnya 224 karena ini harga pokok. Ya keluarnya mungkin sudah plus dengan margin. Nah yang kita ambil adalah biayanya. Seperti itu. Karena dari masternya udah dibikin paket-paketan. Betul, ya betul. Makanya betul. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu juga nanti kalau misalkan memang penggunaannya itu belum pakai Nuha, mungkin agak sedikit berat di sini ya. Tapi harapannya nanti tetap bisa diakomodir. Seperti itu. Kalau menggunakan Nuha, kami saat ini akan buatkan untuk ditarik. Jadi nggak perlu nyari satu-satu karena repot banget sih. Iya. Nah jadi keuntungannya kalau menggunakan Nuha, unit cost-nya bisa ditarik nanti. Nah, tapi kalau Bapak Ibu baru live-nya misalkan ada yang 3 bulan, 5 bulan, ya mungkin memang masih menghitung yang periode-periode sebelumnya. Nah, kalau periode sebelumnya, cara pengumpulan datanya seperti apa, ya harus dilihat dulu pakai sistem mana nih. Kalau nggak ada sistem, nggak ada datanya, ya diikuti gimana? Gitu. Per bulan, 6 bulan bisa, iya, bisa per 6 bulan. Cuman kalau saat ini secara sistem itu kita memang periodenya 1 tahun, tapi kalau diisi 6 bulan ya hasil 6 bulan. Seperti itu. Boleh, ya. Alhamdulillah bisa. Seperti itu. Produk pemeriksaan sama. Di Nuha itu kan ada master rijang. Di rijang Bapak Ibu kalau buka, di situ ada rijang ini butuh obat apa aja. Jasa medis yang dikasih ke dokter itu apa aja, fasilitasnya apa aja, di situ ada, dan itu nanti akan kita jadikan acuan data. Seperti itu. Boleh. Mas Awan, Siap. selama ini kan kita ketika menentukan paket, misalkan untuk promo marketing, paket medical check up, kita kan baru bisa ngambil data berdasarkan yang ada di SIMRS ya Pak Sodik ya. Jadi direct cost-nya saja nih. Jadi seperti yang jasa, item, breakdown, dan fasilitas. Berarti dengan modul ini kita ngambilnya dari sini ya untuk unit cost-nya. Berarti semua biaya-biayanya juga sudah didistribusikan di unit cost. Iya. Ketika kita ada mau menentukan promo medical check up yang paket dari marketing, berarti kita bisa ngambil data tariknya dari ini saja ya. Iya. Kalau selama ini kan kita hanya direct cost-nya saja dari SIMRS tuh yang ada 4 itu, item, jasa, breakdown, dan fasilitas. Itu kan nggak, biaya-biaya lain tuh nggak masuk tuh. Hanya directnya saja. Berarti nanti ketika kita ingin menentukan margin atau harga jual tarif dari paketan paket medical check up, berarti kita secara bisa langsung ngambil dari modul ini unit cost ya untuk ya. per itemnya ya. Ya. Cukup di situ ya. Baik, bisa Pak. Jadi jawabannya adalah bisa ya. Iya, karena kan kadang-kadang paket medical check up itu terdiri dari berbagai macam pemeriksaan itu. Iya betul. Iya. Betul. Jadi kami selama ini ngambil hanya dari 4 itemnya aja tuh yang direct cost saja. Oke, terbantu dengan ini sih jawabannya gitu ya Pak Sadik ya.
Mungkin kalau secara teknisnya pakai yang produk per diagnosa ya Pak Sodik. Jadi Iya, nanti mungkin bahasannya nanti kita akan rubah, bukan produk per diagnosa, tapi Iya. mungkin produk paket apa-apa. Jadi nanti Pak Firman bisa menggunakan produk per diagnosa, namanya misalnya paket MCU1. Nanti Pak Firman tinggal ditarik aja. MCU1 itu isinya apa? Dana lengkap dan rutin, bla 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 dan sebagainya, ada misalnya torak dan sebagainya. Nanti akan muncul tuh biayanya dari yang sudah kita hitung. Tadi kan udah ada per pemeriksaan namanya. Masuk sana, oh ternyata nanti ada biaya lagi cost marketing, misalnya cost marketing 5% dari misalnya atau 5% misalnya 10.000 kan, tambahkan 10.000, tambah cost marketing 10.000, gitu kan. Maka berapa sih unit costnya ya gitu. Jadi akan ketemu. Kalau ada misalnya ada pemeriksaan lagi, Pak, misalnya ada pemeriksaan lagi EKG, maka Pak Farhan bikin satu lagi produk EKG, dikeluarkan dari unit cost tuh EKG itu. Jangan dimasukin di biaya, akan ada double counting yang kami saya sampaikan. Jangan sampai nanti teman-teman double counting, artinya teman-teman udah masuk biaya semua, tiba-tiba ada cost lagi sebagai biaya EKG. Padahal EKG itu masuk misalnya kita di awal alat EKG dan sebagainya masukin ke biaya poli misalnya, itu dikeluarkan, jadi double countingnya. Oh berarti dicek dulu di Iya, jadi pemeriksaannya ya? iya, produknya apa yang mau kita keluarkan semua. Padahal produk pemeriksaan itu sebenarnya kita termasuk USG dan sebagainya kita keluarkan karena punya produk. Kalau mau seperti itu silakan saja tadi. Tapi nanti pada saat outputnya adalah namanya grouper dan sebagainya, maka grouper itu yang biasa dokter lakukan apa saja. Maka detailnya akan masuk ke sana. Begitupun nanti yang paket-paket. Jadi sebenarnya memang nanti kurang tepat memang produk diagnosa, nanti kita lagi cari bahasanya yang lebih tepat lagi. Jadi termasuk paket-paket itu bisa. Termasuk pengen kita jualan untuk paket-paket operasi sesar yang itu. Ya nambahin 1 unit baru misalkan yang belum ada. Berarti kita buat secara yang sebelah kiri itu ya, itu yang nama unit ya. Iya, bisa. Nah, simpan terus nanti kalau kasih dasar itu kita generate lagi supaya sinkronisasi gitu ya. Iya. Nanti kalau kita download tadi template-nya atau contoh datanya, maka nanti akan ada poli tersebut tapi nilainya masih 0. Maka nanti teman-teman bisa diisi, Bapak Ibu bisa diisi. Seperti itu, baru nanti kita upload lagi. Oke. Jadi data yang ada itu tidak hilang di situ. Nanti kita tinggal melengkapi lagi. Ya, makasih Mas Alan. Pak Sodik, terima kasih Mas Sodik. Baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Silakan Dok, dari sayap tengah Dok. Mewakili sayap tengah ya. Mas Awan mau tanya yang tadi untuk biaya perpindahan ya untuk yang produk diagnosa misalnya SC. Ini saya lihat kan udah termasuk obat-obatan ya. Betul kan di dalamnya kalau diklik ada obat A, obat B, ada kasa misalnya dan lain sebagainya. Aku takutnya terlewat nih. Ini berarti kan kita ngasih master datanya kan? Iya. Maksudnya mungkin kalau di Anissa udah fix, udah betul-betul standar gitu. Ya. Nah kalau kami yang memang setiap dokter masih beda-beda, ini gimana? Maksudnya hanya asumsi saja untuk hitungan kasaran atau sarannya gimana Pak Sodik? Apa memang master datanya harus melihat dari historis, diambil yang data yang paling banyak dipakai atau gimana Pak sarannya? Ketika belum standar gitu. Iya Dok. Jadi kita pasti pakai history Dok. Yang kemarin saya sampaikan di posisi waktu kita template penghitungan metodologi penghitungan medikers itu review itu Dok, review standarisasi itu Dok. Jadi kan nanti kita akan trial, misalnya kita opsin, dokter ada 5 dokter opsin nih, pasti beda-beda tuh. Apalagi nanti tambah lagi ada 3 atau 5 juga dokter anestesis beda-beda juga. Yeah. Maka nanti dokter bisa pilih. Nanti kita kalau pakai kita bisa trial. Ada beberapa pilihan. Kita pakai data statistik. Apakah kita mau pakai yang paling murah, rata-rata per pasien paling murah, atau yang paling mahal? Misalnya opsin selama 1 tahun atau setahun itu ternyata ada misalnya 500 kasus opsin. Maka kan nanti bisa di trial tuh. Data yang paling murah, data yang paling mahal, data yang sering, obat yang sering muncul dipakai dokter. Apa sih yang muncul? Dokter juga pakai. Nah, dokter itu bisa untuk intervensi ke SMF opsin untuk pendekatan. Dok, ini ada dokter yang rata-ratanya paling murah pakai ini, ternyata berhasil juga operasi sesarnya. Nah, atau ini kok mahal banget ya? Ternyata dokter ini yang paling mahal gitu ya. Dokter nggak mungkin di universitas pakai yang paling mahal tentunya, tapi itu berdasarkan memang historical cost yang sebelumnya.
Oh, jadi untuk menentukan paket juga bisa ambil dari tadi ya? Iya betul, iya betul dari situ. Jadi tidak boleh juga hanya coba-coba atau dokter hanya pakai yang mana boleh. Nah itu sebenarnya yang kita manfaatkan dok. Tadi sekali lagi karena unit cost-nya cermin dok, itu yang kita manfaatkan sebagai manajemen untuk intervensi ke SMM Opjin. Dok sebaiknya kalau dengan kasus Opjin yang server 1, dokter harusnya pakai ini saja. Ini udah cukup dok. Ternyata ini berhasil. Sekalian menstandarkan mungkin ya. Betul. Betul, itu yang kemarin yang kita maksud adalah biaya hidden cost itu dong. Biaya sebenarnya nggak manfaat buat pasien. Buat apa kita masukkan ke sana? Kalau BPJS, kalau umum ya umum aja sih dong, nggak ada masalah. Iya. Baik, terima kasih jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih dari saya tengah, saya belakang boleh. Saya dari belakang kurang sedikit. Di bagian saya belakang tapi gelandang serang. Mas, Baik, Adik, silakan Adik. ini aja mas. Jadi kan kalau contohnya tadi kaitannya dengan Nuha yang pelayanannya ya ingressnya itu kan lebih kita input di template-nya tadi ya, karena kalau kita input secara manual tadi ya misalnya produk tadi ya itu kan kalau saya lihat nggak ada cari dari database-nya obat gitu misalnya kalau yang obat ya, maksudnya ini kaitan integrasinya sama Nuhanya nanti gimana, nilai ini apakah nanti bisa dilihat di sana atau hanya di sini aja atau semuanya mainnya di template itu aja gitu. Kita ambil data dari katakanlah master database-nya Nuha itu kita masukin di template, lalu kita olah di sini untuk menjadikan laporan unit cost gitu ya. Cuma nggak ada, kalau kita mau input, kalau nggak per import ekspor, ketika input satu itu nggak ada search ke database yang di mukanya gitu. Kelihatannya seperti itu, baru belum tahu ya. Baik, terima kasih Pak Diki izin menjawab. Jadi pertama mungkin saya cerita dulu terkait dengan infrastrukturnya ya. Jadi untuk infrastrukturnya nanti Bapak Ibu nanti tidak akan dibebankan untuk mesin penghitungan di unit cost-nya. Tapi mesinnya nanti akan kita taruh di cloud. Pemodelannya seperti apa? Nanti pemodelannya adalah dari menu Nuha nanti akan muncul menu unit cost di situ dan datanya sudah akan tampil. Data pemeriksaan, di situ ada data misalkan data unitnya apa, terus nanti ada data alokasi dasar misalkan seperti ini ya. Nanti setelah itu tinggal diposting. Jadi metodenya adalah kirim data ke unit cost. Seperti itu. Jadi kalau jadi di Nuhanya akan ada menu untuk memposting data ke unit cost untuk diolah. Modelnya seperti itu. Nah, secara struktur infrastrukturnya memang nanti terpisah, engine-nya itu terpisah nih, mesinnya beda di sini. Jadi tidak mengganggu pelayanan Bapak Ibu di sini ya. Seperti itu. Seperti itu Pak Diki, cukup? Dari yang tadi seperti dijelaskan di awal tadi sesi mana tadi? Jadi dari server staging itu ya Mas ya? Ya, dari kalau saat ini kita bisa dari server staging atau dari server production. Ganggu juga kalau dari production. Mengganggu. Kalau misalkan perhitungan yang sebelumnya itu yang untuk dashboard memang kita harus pakai yang staging. Kalau untuk dashboard. Tapi kalau untuk data ini tidak sih. Karena kemarin kita sudah coba ukur kira-kira berapa banyak datanya dan nanti bebannya di mana. Kemarin setelah kita ukur ternyata bisa dikirim dari production. Dari itu. Pengaruh ya. Oke. Insya Allah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Diki. Ada lagi? Oke, pertanyaan yang cukup menarik. Jadi di Excel tadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan Nuha, ada nggak data yang dimanualin? Ada. Apa? Alokasi dasar. Tiap tahun beda-beda. Luas ruangannya ini berubah nih tahun ini, tahun besok berubah. Maka kita harus punya datanya nih. Nah saat ini memang di versi yang Bapak Ibu pakai
itu belum ada. Nanti karena unit cost sudah up, maka nanti akan ada di situ. Seperti itu ya. Ya. Nah, boleh. Iya, jadi ini memang kita di SIM RS itu masih belum belum akomodir kebutuhan data. Termasuk juga di fake asset itu belum ada kebutuhan untuk standarisasi penggunaan alat. Jadi sekarang masih manual. Tapi pasti kita akan gunakan untuk kan kita punya fake asset. Informasi cukup detail di sana. Nanti kita tambahkan satu field lagi untuk maksud sebenarnya untuk apa tujuannya? Sebenarnya kita mengukur alat ini sebenarnya utilisasinya bagus atau tidak. Itu dong sebenarnya. Tapi sekarang ada inputan di fake asset, tapi ini akan kita tambah. Termasuk juga nanti luas ruangan. Kan bangunan-bangunan itu sekarang sebenarnya kan setiap unit juga udah ketahuan. Nah itu field untuk yang di fake asset juga belum ada. Nanti kita akan sehingga nanti menu unit unit cost yang tadi disampaikan ke Pak Diki tadi kan sudah ada menunya, itu mungkin nanti tinggal udah lengkap di sana, tinggal jalankan, maka nanti akan kirim ke perhitungan unit cost ini. Memang masih manual, luas ruangan misalnya, terus beban listrik kalau itu dan sebagainya itu mungkin sekarang masih manual, tapi memang harus di input. Nanti mungkin kita akan masukkan ke fake asset atau ke yang lain di di inputan fake asset, sehingga memang teman-teman fake asset pada saat beli fake asset sudah lengkap, maka itu akan dikirim ke fake cost. Kalau sekarang memang belum dong, itu sekarang mungkin masih manual. Oh iya, ya kalau bobot itu sebenarnya saya belajar di unit cost itu bobot itu per pemeriksaan itu ada beberapa kriteria. Salah satunya adalah runningnya di alat, dia lama atau sebentar. Terus bobot terkait dengan ketenagaan, apakah misalnya dia nggak lama tapi tenaga itu harus fokus dulu, tungguin dulu apa dan sebagainya. Bobot itu nanti yang paham itu sebenarnya teman-teman di lab atau di radiologi pelaksana. Kalau kami kan nggak paham juga dong. Jadi memang itu harus diukur di masing-masing unit, gitu dong. Pendingin ada sendiri. Itu yang kalau teman-teman di lab, kalau yang biasa KSO lab dan sebagainya, bobot pemeriksaan per alat itu dia ada biasanya. Dia punya tahu standarnya. Misalnya saya standar pakai skala 10, boleh juga, boleh silakan. Sampai ke skala 5 saja, 1 sampai 5 boleh aja silakan gitu. Itu silakan aja ditentukan sendiri aja. Yang paling mendekati. Iya, skala ya, misalnya darah rutin sama darah lengkap, ternyata skalanya itu bobotnya pasti sulitan darah lengkap nih gitu. Karena pemeriksaan 1, 2, 3, 4, darah rutin kan cuma 1, 2 gitu kan. Pasti kan bobotnya beda. Kurang lebih seperti itu dong. Baik, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Atau sambil coffee break masih enggak? Masih ada ya? Oh, sudah habis ya? Ya, sayang sekali. Ya, saya nggak kebagian. Gak apa-apa lah, nanti habis ini kita sendiri. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau ada yang perlu mungkin diutarakan? Cukup? Apakah dirasa cukup Bapak Ibu untuk materi terakhir kita? Materi kita cukup, unit cost? Cukup? Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir di acara kami untuk 2 hari ini ya. Sangat luar biasa memang, dari kemarin itu sangat padat, materinya sangat banyak, diskusinya sangat panjang. Tapi kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan dari awal sampai akhir, tidak ada goyah-goyahnya. Semangatnya ada terus gitu. Jadi terima kasih. Mungkin saya kembalikan ada ke MC-nya. Boleh, silakan. Mungkin saya akhiri dulu ya sesi saya ya. Izin mungkin saya akhiri dulu untuk sesi terakhir di hari kedua ini untuk unit cost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Mas Awan dan Mas Soji. Sangat
sangat luar biasa sekali ya materi kali ini. Masih semangat nggak rekan-rekan? Masih sepertinya memang sudah lelah ya masihnya. Baiklah.